Bab 41, Membuka Kotak Pandora. Morgan membawa ponsel Kaisen, atau lebih tepatnya, ponsel yang mirip dengan milik Kaisen, ke tempat kosnya. Raihan dan Ryan ikut serta, napas mereka masih memburu setelah ketegangan di kantin. Mereka duduk melingkar di lantai, menatap benda persegi panjang di tangan Morgan seolah-olah itu adalah sebuah bom waktu. "Sekarang bagaimana?" tanya Ryan, suaranya berbisik. "Kita tidak bisa langsung membukanya. Kaisen pasti memasang kata sandi atau sidik jari." Morgan mengangguk. "Betul, dan kita tidak bisa sembarangan mencoba. Salah kode beberapa kali, ponsel ini bisa terkunci permanen atau bahkan datanya terhapus otomatis. Kita butuh akses tanpa meninggalkan jejak," tambah Raihan, menyilangkan tangan di dada. "Pramudia itu licik. Kalau ada sedikit saja kejanggalan, dia pasti akan curiga." Morgan menatap ponsel di tangannya, pikirannya berputar cepat. "Vivi, dia pasti tahu sesuatu." "Maksudmu?" Ryan mengerutkan kening. "Vivi mantan kekasih Morgan, dan dia sangat bergantung pada Kaisen," Morgan menjelaskan. "Mungkin ada saatnya Kaisen berbagi kata sandi atau setidaknya memberikan petunjuk. Kita harus mencari tahu pola kebiasaan Kaisen dan Vivi." "Tapi bagaimana caranya?" tanya Raihan. "Kita tidak bisa mendekati Vivi secara langsung setelah insiden di kantin. Dia pasti masih curiga dan marah." Morgan tersenyum tipis. "Kita tidak perlu mendekatinya secara langsung. Ingat, Vivi itu sombong, arogan, dan suka pamer. Dia pasti sering berbagi cerita atau bahkan petunjuk tanpa sadar di media sosialnya. Dan untuk pola kebiasaan Kaisen, kita punya banyak mata dan telinga di kampus." "Mata-mata," Ryan mengangkat alis. "Bukan mata-mata dalam arti sebenarnya," Morgan meralih. "Tapi kita bisa memanfaatkan jaringan gosip kampus. Raihan, kau kan ahlinya dalam hal itu. Kita bisa menyebarkan informasi halus, pancingan, yang membuat orang lain membicarakan Kaisen dan Vivi, dan dari sana kita bisa mencari informasi." Raihan mengangguk, matanya berbinar. "Paham, jadi, kita akan mendengarkan dengan saksama setiap desas-desus, setiap bisikan. Siapa tahu ada yang secara tidak sengaja membocorkan informasi penting tentang kata sandi Kaisen atau kebiasaan dia saat bersama Vivi." "Tepat," kata Morgan. "Kita harus bersabar dan teliti. Ingat, ponsel ini adalah kunci untuk membongkar kejahatan Pramudia. Ini adalah kotak Pandora yang harus kita buka dengan sangat hati-hati." Selama beberapa hari berikutnya, Raihan menjadi detektif ulung. Ia berkeliling kampus, mendengarkan percakapan, dan bahkan sesekali melemparkan pertanyaan pancingan ke teman-teman yang dekat dengan Kaisen atau Vivi. Ryan membantu dengan mengamati Kaisen dari kejauhan, mencatat setiap gerak-geriknya, bahkan kebiasaan kecil seperti cara dia memegang ponsel atau gestur saat berbicara di telepon. Sementara itu, Morgan menganalisis pola perilaku digital Vivi. Ia mengamati unggahan Vivi di media sosial, mencari petunjuk tersembunyi. Foto-foto liburan, story yang menunjukkan aktivitas sehari-hari, bahkan komentar-komentar yang saling berbalasan. Ia mencari pola, tanggal penting, atau angka-angka yang sering muncul. 3 hari berlalu, tanpa hasil signifikan. Ponsel Kaisen masih terkunci rapat. Frustrasi mulai menyeruak, namun Morgan mengingatkan dirinya dan teman-temannya untuk tidak menyerah. "Ini adalah permainan kesabaran dan kecerdasan." "Morgan, aku menemukan sesuatu." Raihan muncul di kos Morgan, napasnya sedikit tersengal. "Aku mendengar Vivi bicara dengan teman-temannya. Dia mengeluh tentang Kaisen yang sangat protektif dengan tanggal ulang tahunnya. Katanya, Kaisen tidak pernah mau memberitahu tanggal lahirnya yang sebenarnya, bahkan ke dia sekalipun." "Ulang tahun," Morgan mengerutkan kening. "Tapi kenapa itu penting?" "Karena," Raihan melanjutkan, "Vivi bilang, Kaisen pernah menyebut tanggal keramat saat mereka merayakan anniversary 6 bulan. Dia bilang, tanggal keramat ini adalah awal segalanya bagi kita. Vivi mengira itu hanya gombalan, tapi kurasa ada yang lebih dari itu." Morgan terdiam sesaat, pikirannya bekerja cepat. "Tanggal keramat, tanggal ulang tahun yang dirahasiakan, Ryan, kau mencatat kebiasaan Kaisen, kan? Apakah ada hal yang selalu dia lakukan di tanggal tertentu?" Ryan membuka buku catatannya. "Ya, setiap tanggal 25, Kaisen selalu terlihat lebih tegang. Dia selalu menelepon seseorang di malam hari, dan suaranya selalu berbisik-bisik, seperti sedang bersembunyi." "Tanggal 25, Morgan mengulang, matanya menyipit.
Itu bisa jadi petunjuk, tapi kita butuh angka lengkapnya. Tiba-tiba, Morgan teringat sesuatu. Vivi pernah mengunggah foto hadiah yang diberikan Kaisen saat anniversary mereka. Ada tulisan kecil di kartu ucapannya. Aku sempat melihatnya sekilas saat Vivi memamerkannya di kampus. Ia segera membuka laptopnya, mencari unggahan lama Vivi. Butuh beberapa menit sampai ia menemukannya. Foto sebuah jam tangan mewah, dengan kartu ucapan kecil di sampingnya. Ia memperbesar gambar itu, mencoba membaca tulisan yang nyaris tak terlihat. Gotcha, serunya. Di kartu itu, tertulis, untuk Vivi, kekasihku. Dari K, tanggal 25 bulan 5, awal kisah kita. Raihan dan Ryan mendekat, mata mereka membelalak, 25 bulan 5. Seru Ryan, itu Mei, apakah itu tanggal lahir Kaisen? Morgan menggeleng, mungkin bukan tanggal lahir, tapi tanggal penting baginya. Tanggal 25 Mei. Coba masukkan kombinasi tanggal itu. Mereka mencoba berbagai kombinasi, 2505, 0525, 2505XX dengan tahun tertentu. Tidak ada yang berhasil, ponsel itu tetap terkunci, atau mungkin ada hubungannya dengan Pramudia. Gumam Morgan, Johnson bilang Pramudia adalah predator. Tanggal ini mungkin adalah tanggal di mana Kaisen mulai terjerat. Tiba-tiba, Raihan teringat. Morgan, kau bilang Kaisen panik saat kau menyebut boneka. Dan Pramudia adalah dalangnya. Bagaimana jika tanggal keramat itu adalah tanggal di mana Kaisen mulai menjadi boneka Pramudia? Morgan menatap ponsel di tangannya, sebuah ide terlintas di benaknya. Ia teringat kembali percakapannya dengan Johnson. Ada satu nama lain yang disebutkan Johnson, seseorang yang mungkin terkait dengan masa lalu Pramudia, seorang wanita bernama Arini. Johnson tidak memberikan detail lebih lanjut, hanya mengatakan bahwa Arini adalah kunci untuk memahami motif Pramudia. Boneka, Morgan menggumam. Vivi juga seperti boneka Kaisen. Bagaimana jika kata sandinya adalah kombinasi tanggal itu dengan nama seseorang yang penting bagi Pramudia, yang mungkin juga menjadi bonekanya? Ia mencoba kombinasi 2505 Arini. Tidak berhasil. Lalu, Morgan teringat detail lain yang diberikan Johnson. Pramudia sangat terobsesi dengan angka keberuntungan, terutama yang terkait dengan angka 7. 7, gumam Morgan. Dan Kaisen panik saat menyebut boneka. Bagaimana jika boneka itu adalah kunci sebenarnya? Ia memutar angka-angka itu lagi di kepalanya. Tanggal 25 Mei. Lalu, boneka, dalam bahasa lain. Bahasa Inggrisnya adalah doll. Morgan mencoba, 2505 doll. Klik, layar ponsel berkedip, lalu terbuka. Sebuah tampilan home screen yang dipenuhi ikon aplikasi muncul, menyambut mereka dengan cahaya terang. Mereka bertiga terkesiap, napas tertahan di dada. Kotak Pandora akhirnya terbuka. Garis bawah 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 bab 42 jejak digital tersembunyi. Layar ponsel Kaisen yang menyala seperti sebuah pintu gerbang menuju dunia rahasia. Morgan, Raihan, dan Ryan mendekat, mata mereka menyusuri setiap ikon aplikasi dan folder yang ada. Ini bukan sekadar ponsel biasa, ini adalah arsip digital kehidupan Kaisen, dan mungkin, jejak kaki Pramudia. Cepat, sebelum Kaisen sadar, bisik Ryan, tangannya gemetar. Dia tidak akan sadar, balas Morgan dengan tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. Ponsel yang kuserahkan padanya itu sudah diatur agar terlihat berfungsi normal, bahkan bisa menerima panggilan dan pesan masuk. Dia tidak akan menyadari perbedaannya sampai dia mencoba membuka aplikasi tertentu yang terdeteksi offline atau ada masalah jaringan. Mereka fokus pada tujuannya, mencari bukti terkait Pramudia Dirgantara. Morgan mulai membuka satu persatu aplikasi yang mencurigakan. Aplikasi perpesanan, galeri foto, catatan, dan email. Di antara tumpukan pesan pribadi dan foto selfie Kaisen, mereka menemukan beberapa percakapan yang tidak biasa. Ada obrolan dengan nomor yang tidak dikenal, yang hanya menggunakan kode-kode aneh dan singkatan. Ini seperti sandi rahasia, Raihan menunjuk. Lihat, proyek Alpha,
atau kunci gamma. Apa maksudnya? Morgan mencoba mencari tahu. Ia melihat tanggal dan waktu pesan-pesan itu. Sebagian besar percakapan terjadi di malam hari, dan selalu dihapus setelah beberapa jam. Untungnya, ia bisa menggunakan fitur pemulihan pesan di beberapa aplikasi yang Kaysen gunakan. Ini percakapan dengan Pramudia, Morgan yakin. Dia sangat hati-hati. Dia menghapus jejaknya, tapi kita masih bisa menemukan sisa-sisanya. Mereka menemukan beberapa foto yang tersimpan dalam folder tersembunyi. Gambar-gambar itu menunjukkan dokumen-dokumen keuangan, beberapa di antaranya adalah laporan aset dan investasi. Yang mengejutkan, nama Pramudia Dirgantara sering muncul sebagai penerima atau pengirim dana dalam jumlah yang sangat besar. Ini bukti kalau Pramudia melakukan transaksi mencurigakan, Ryan berkata, matanya membelalak. Dan Kaysen terlibat. Tapi itu belum cukup. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang bisa mengaitkan Pramudia secara langsung dengan tindakan ilegal, bukan hanya transaksi keuangan yang bisa saja disamarkan. Kemudian, Morgan menemukan sebuah aplikasi yang tampak seperti aplikasi keuangan biasa, tapi dengan ikon yang sedikit berbeda. Ia membukanya, dan di dalamnya, ada sebuah folder bernama Proyek A. Folder itu terkunci. Sial, ada kunci lagi, keluh Rayhan. Morgan tidak menyerah. Ia melihat kebiasaan Kaysen dan kembali teringat pada obsesinya terhadap Vivi. Morgan mencoba tanggal-tanggal penting lain yang terkait dengan Kaysen dan Vivi. Tanggal pertemuan pertama mereka, tanggal jadian, bahkan tanggal ulang tahun Vivi. Tidak ada yang berhasil. Mungkin ini bukan tentang Vivi, Ryan menebak. Pramudia kan yang mengendalikan Kaysen. Mungkin kuncinya terkait Pramudia atau boneka yang dia maksud. Morgan mengangguk. Ia mencoba angka 7, angka keberuntungan Pramudia, digabungkan dengan doll 7 doll. Layar berkedip. Folder itu terbuka. Di dalamnya, ada beberapa dokumen yang dipindai. Dokumen-dokumen itu adalah perjanjian rahasia, memorandum, dan surat kuasa. Isinya membuat mereka bertiga terdiam. Ini adalah dokumen-dokumen yang menunjukkan bagaimana Pramudia secara sistematis mengambil alih aset-aset perusahaan kecil dan menengah, menggunakan celah hukum dan tekanan finansial. Dan yang paling mengejutkan, ada beberapa nama pejabat pemerintah yang tertera di sana, menunjukkan keterlibatan mereka dalam praktik korupsi. Astaga, Ryan berseru, raut wajahnya pucat. Pramudia tidak hanya mengincar warisan Morgan, dia juga membangun kerajaan kotornya sendiri. Dan Kaysen adalah salah satu pion utamanya, tambah Rayhan. Ini bukti yang sangat kuat, Morgan. Kita harus segera menyerahkan ini pada Johnson. Morgan mengangguk, namun ada sesuatu yang masih mengganjal di benaknya. Di antara dokumen-dokumen itu, ia melihat sebuah nama yang familiar. Nama seorang pengusaha properti yang baru-baru ini bangkrut secara misterius, kehilangan semua asetnya. Dalam semalam, ini bukan hanya tentang aset-aset kecil, Morgan berbisik. Ini adalah jaringan yang jauh lebih besar. Pramudia sedang membangun kerajaan, dan dia menggunakan Kaysen sebagai kaki tangannya untuk menekan para pengusaha ini, memaksa mereka menjual aset mereka dengan harga murah. Jadi, boneka itu bukan hanya Kaysen, tapi juga para pengusaha yang terperangkap ini. Tanya Ryan. Morgan menatap dokumen itu lagi, matanya menyipit. Dan dia menyebut dirinya, Predator, pada Johnson. Predator yang memangsa yang lemah. Kita harus menggali lebih dalam. Ada sesuatu yang hilang di sini. Tiba-tiba, sebuah panggilan masuk ke ponsel Kaysen. Nama penelepon tertera dengan jelas, Pramudia. Mereka semua terkesiap. Morgan segera mematikan layar, memastikan ponsel itu tidak mengeluarkan suara. Kita tidak bisa mengangkatnya. Pramudia pasti akan curiga. Tapi bagaimana jika ada informasi penting? Rayhan bertanya. Kita tidak mengambil risiko itu, Morgan memutuskan. Kita sudah punya bukti awal. Kita perlu menduplikasi semua data ini, secepatnya. Dengan hati-hati, Morgan mulai menyalin semua data penting ke flash drive cadangan. Ia memprioritaskan dokumen, proyek A, dan percakapan rahasia. Proses itu memakan waktu, dan setiap detik terasa seperti jam. Mereka bekerja dalam keheningan, hanya suara klik tombol dan ketukan keyboard yang terdengar. Ketika semua data sudah tersalin, Morgan mengembalikan ponsel Kaysen ke tampilan semula, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Ia bahkan menghapus riwayat pencarian mereka dan membersihkan cache aplikasi. Mereka harus memastikan Kaysen tidak curiga sama sekali. Selesai,
kata Morgan akhirnya, mengembuskan napas lega. Kita punya cukup bukti untuk memulai. Sekarang, kita serahkan ini pada Johnson. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Namun, di balik keberhasilan kecil ini, Morgan tahu, permainan belum berakhir. Pramudia adalah lawan yang licik, dan ini baru permulaan. Garis bawah 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 bab 43 serangan balik Pramudia. Morgan segera menghubungi Johnson, memberitahunya tentang keberhasilan mereka membongkar ponsel Casson. Johnson terkejut, namun suaranya terdengar lega. Ia meminta Morgan untuk datang ke kantornya malam itu juga, membawa flash drive berisi data. Malam itu, di kantor Wiwangsa, Morgan menyerahkan flash drive kepada Johnson. Direktur itu memasukkannya ke komputernya, dan setelah beberapa saat, raut wajahnya berubah menjadi muram. Ini jauh lebih buruk dari yang kukira, Johnson berbisik, matanya terpaku pada layar. Pramudia tidak hanya mencuri aset, dia juga menyuap pejabat tinggi dan menguasai berbagai sektor bisnis. Ini adalah sindikat kejahatan terorganisir. Morgan mengangguk, dan Casson adalah salah satu bagiannya. Ini akan membutuhkan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk membongkarnya, kata Johnson. Tapi dengan bukti ini, kita punya landasan yang kuat. Aku akan segera menghubungi tim hukum dan pihak berwenang yang bisa dipercaya. Namun, di tengah suasana lega itu, alarm di benak Morgan berdering. Ia merasakan firasat buruk. Pramudia tidak akan tinggal diam setelah ponsel Casson diretas. Ia pasti akan melakukan sesuatu. Keesokan harinya, firasat Morgan terbukti benar. Berita kampus pagi itu bukan lagi tentang gosip Casson dan cewek misterius, melainkan tentang Morgan sendiri. Sebuah postingan anonim di forum kampus menyebar seperti virus, menuduh Morgan melakukan kecurangan akademik, plagiarisme, dan bahkan percobaan penyuapan dosen. Apa-apaan ini? Seru Rayhan, menunjukkan layar ponselnya kepada Morgan. Ini fitnah, pasti kerjaan Pramudia. Ryan mengangguk marah. Dia mencoba mendiskreditkanmu, Morgan. Membuatmu terlihat buruk di mata semua orang agar kredibilitasmu hancur. Morgan membaca tuduhan itu, hatinya dipenuhi amarah. Ini, taktiknya, dia tahu aku sudah mulai mengusik. Ini adalah serangan balik. Fitnah itu dengan cepat memengaruhi Morgan. Beberapa dosen mulai memandangnya dengan curiga. Teman-teman kampus, bahkan mereka yang sebelumnya bersimpati, mulai menjaga jarak. Morgan, yang semula dipandang sebagai mahasiswa biasa, kini dicap sebagai penipu. Vivi, tentu saja, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia sering terlihat bergosip dengan teman-temannya, sesekali melirik sinis ke arah Morgan, menyebarkan desas-desus yang memperburuk keadaan. Casson, di sisi lain, tampak jauh lebih tenang dan percaya diri, seolah ia telah memenangkan pertempuran kecil ini. Ia tersenyum sinis setiap kali berpapasan dengan Morgan. Ini tidak bisa dibiarkan, kata Rayhan geram. Kita harus membuktikan kalau ini semua bohong. Bagaimana caranya? Tanya Ryan putus asa. Anonim itu sulit dilacak, dan Pramudia pasti sudah menghapus jejaknya. Morgan memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya. Pramudia sedang menguji batas kesabarannya, mencoba memancingnya untuk bereaksi secara emosional. Tapi Morgan tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita tidak akan membantah satu persatu fitnah itu, Morgan memutuskan. Itu hanya akan membuang-buang waktu dan energi. Kita punya bukti yang jauh lebih besar untuk membongkar Pramudia. Ini hanya pengalihan. Tapi bagaimana dengan reputasimu? Rayhan bertanya, khawatir. Reputasi bisa dibangun kembali, jawab Morgan tegas. Yang lebih penting adalah menghentikan Pramudia. Fitnah ini menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar. Pramudia panik. Meskipun demikian, Morgan merasakan tekanan yang luar biasa. Ia adalah yatim piatu yang berjuang untuk pendidikannya. Tuduhan ini bisa menghancurkan masa depannya. Tapi ia tidak bisa mundur. Demi warisan yang sebenarnya dan demi keadilan. Johnson kembali menghubunginya, mengonfirmasi bahwa mereka telah memulai penyelidikan berdasarkan bukti yang diberikan Morgan. Namun, prosesnya akan panjang dan rumit.
Pramudia memiliki koneksi yang sangat kuat. Pramudia adalah pemain lama dalam dunia gelap ini, kata Johnson. Dia punya cara untuk menyembunyikan jejaknya dan bahkan membalikkan fakta. Kita harus sangat berhati-hati, Morgan. Jangan sampai kamu terlibat lebih jauh dalam masalah ini. Biarkan kami yang menangani. Morgan mengerti kekhawatiran Johnson, tapi ia tidak bisa begitu saja menyerahkan semuanya. Ia telah melihat betapa besar jaringan Pramudia, dan ia tahu bahwa perlawanan harus dilakukan dari berbagai sisi. Ia kembali ke kosnya, memikirkan langkah selanjutnya. Ponsel Kaisen telah memberikan petunjuk berharga, tapi Pramudia sudah bereaksi. Artinya, Pramudia semakin curiga. Mereka harus bergerak lebih cepat, lebih pintar. Kita harus menemukan kelemahan Pramudia yang sebenarnya, Morgan bergumam pada dirinya sendiri. Sesuatu yang lebih dari sekadar data digital. Sesuatu yang bisa menghancurkan fondasi kekuatannya. Ia kembali teringat nama, Arini, yang disebut Johnson. Siapa Arini? Mengapa namanya terhubung dengan masa lalu Pramudia? Mungkinkah Arini adalah kunci rahasia yang bisa menghancurkan Pramudia? Morgan tahu, ini akan menjadi pertarungan yang jauh lebih sengit dari yang ia bayangkan. Tapi ia tidak akan mundur. Ia adalah pewaris konglomerat, dan ia akan melindungi apa yang seharusnya menjadi miliknya, serta mengungkap kebenaran di balik jaringan kejahatan Pramudia. Bab 44, Menggali Masa Lalu Pramudia. Tekanan di kampus semakin memuncak. Fitnah terhadap Morgan terus menyebar, diperparah dengan bisikan-bisikan sinis dan tatapan menghakimi. Raihan dan Ryan tetap setia di samping Morgan, namun mereka juga merasakan dampaknya. Beberapa teman mereka bahkan mulai menjauhi mereka. Bagaimana kalau kita mencoba mencari tahu tentang Arini? Usul Raihan suatu malam. Mungkin dia adalah titik lemah Pramudia. Morgan setuju. Johnson hanya menyebut namanya, tapi tidak ada detail. Kita harus menggali lebih dalam. Mereka memulai pencarian mereka dari sumber yang paling mendasar, internet. Mereka mencari nama, Arini, yang terhubung dengan Pramudia Dirgantara. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada informasi publik yang menghubungkan keduanya. Pramudia pasti sudah menghapus semua jejaknya, kata Ryan frustrasi. Dia terlalu licin. Atau mungkin, koneksinya tidak terdaftar secara publik, Morgan berpikir. Johnson adalah orang yang tahu banyak tentang Pramudia. Mungkin dia punya informasi yang lebih mendalam. Morgan memutuskan untuk kembali menemui Johnson. Kali ini, ia tidak membawa bukti, melainkan sebuah pertanyaan. Johnson tampak lelah, namun ia tetap meluangkan waktu untuk Morgan. Ada apa lagi, Morgan? Bukti yang kamu berikan sangat membantu. Proses penyelidikan sudah berjalan, meskipun sangat lambat karena koneksi Pramudia yang sangat kuat. Johnson, Anda pernah menyebut nama Arini saat kita pertama kali bertemu, Morgan memulai. Siapa dia, dan mengapa namanya penting? Johnson terdiam sejenak, matanya menatap jauh keluar jendela. Ada keraguan di wajahnya. Arini, dia adalah masa lalu yang ingin dilupakan Pramudia. Apa maksud Anda? Morgan mendesak. Arini adalah seorang wanita cerdas dan ambisius. Dia adalah rekan bisnis Pramudia di masa lalu, Johnson memulai kisahnya. Mereka membangun perusahaan bersama dari nol. Tapi Pramudia, dengan ambisinya yang tak terbatas, mengkhianatinya. Dia menyingkirkan Arini, merebut semua aset yang telah mereka bangun bersama, dan bahkan menghancurkan reputasinya. Bagaimana caranya? Tanya Ryan. Pramudia menggunakan taktik yang sama seperti yang dia gunakan sekarang, jelas Johnson. Fitnah, penekanan finansial, dan menggunakan celah hukum. Arini mencoba melawan, tapi dia tidak sekuat Pramudia. Dia kehilangan segalanya. Dan apa yang terjadi pada Arini? Raihan bertanya. Johnson menghela napas berat. Dia menghilang. Setelah semua yang terjadi, dia tidak sanggup lagi menghadapi dunia. Beberapa mengatakan dia meninggal dunia karena depresi, yang lain mengatakan dia melarikan diri ke luar negeri untuk memulai hidup baru. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi kenapa nama Arini bisa menjadi kelemahan Pramudia? Morgan bertanya, jika dia sudah menghilang, apa yang bisa dia lakukan? Karena Arini adalah satu-satunya orang yang tahu semua rahasia Pramudia dari awal, kata Johnson. Dia tahu bagaimana Pramudia membangun kekayaannya, siapa saja yang dia suap, dan apa saja kejahatan yang dia lakukan sebelum dia menjadi sebesar sekarang. Arini memiliki bukti. Bukti yang tidak pernah bisa ditemukan oleh siapapun. Dia punya bukti. Morgan terkesiap. Di mana? Johnson menggelengkan kepalanya.
Itu yang tidak diketahui. Bahkan setelah Pramudia menyingkirkannya, dia tidak pernah menemukan bukti-bukti itu. Itu adalah satu-satunya hal yang membuat Pramudia merasa tidak tenang. Dia tahu Arini mungkin masih menyimpan sesuatu yang bisa menghancurkannya. Morgan merasakan gelombang harapan. Arini adalah kunci yang mereka cari. Bukan hanya bukti digital, tapi bukti yang berasal dari seseorang yang pernah sangat dekat dengan Pramudia, seseorang yang tahu segalanya. Kita harus menemukan Arini, Morgan menyatakan. Johnson menatap Morgan dengan ekspresi khawatir. Morgan, ini sangat berbahaya. Jika Pramudia tahu kamu mencarinya, dia akan semakin agresif. Saya tahu, Morgan menjawab tegas. Tapi kita tidak bisa berhenti sekarang. Jika Arini masih hidup, dia mungkin adalah satu-satunya yang bisa benar-benar menghentikan Pramudia. Johnson menghela napas. Baiklah, jika kamu bersikeras, aku bisa memberimu beberapa petunjuk. Arini memiliki seorang adik perempuan yang sangat dia sayangi. Namanya Lila. Lila adalah seorang seniman, dan terakhir kali aku mendengar kabar, dia tinggal di kota Malang. Mungkin dia tahu sesuatu tentang keberadaan kakaknya. Morgan mengucapkan terima kasih kepada Johnson. Informasi ini adalah harapan baru. Mereka tidak hanya menghadapi Pramudia dalam hal hukum, tetapi juga menggali masa lalu kelamnya. Ketika Morgan, Rayhan, dan Ryan kembali ke kos, semangat mereka kembali menyala. Tujuan mereka kini jelas, menemukan Lila, dan melalui dia, menemukan Arini. Ini adalah taruhan besar, tapi mereka tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Pramudia secara tuntas. Malang? Iya, Rayhan tersenyum tipis. Kurasa kita akan melakukan perjalanan. Bab, perjalanan ke Malang meskipun dihujani fitnah di kampus, Morgan tidak kehilangan fokusnya. Dengan informasi dari Johnson, ia, Rayhan, dan Ryan segera merencanakan perjalanan ke Malang. Mereka tahu, setiap detik sangat berharga. Semakin lama mereka menunggu, semakin besar kemungkinan Pramudia memperketat jaringannya. Kita tidak bisa pergi begitu saja, Ryan mengingatkan. Kita harus berhati-hati. Pramudia mungkin sudah menempatkan mata-matanya di mana-mana. Morgan mengangguk. Betul, kita tidak bisa langsung mencari Lila secara terang-terangan. Kita harus menyamarkan tujuan kita. Mereka memutuskan untuk mengatakan kepada teman-teman kampus dan dosen bahwa mereka akan melakukan penelitian lapangan untuk tugas akhir, memilih Malang sebagai destinasi karena reputasinya sebagai kota seni dan budaya. Ini akan memberikan alasan yang masuk akal bagi kepergian mereka dan mengurangi kecurigaan. Dan selama di sana, kita harus benar-benar menyamar, kata Rayhan. Tidak ada yang boleh tahu kita mencari Lila atau Arini. Mereka berangkat ke Malang keesokan harinya. Perjalanan dengan kereta api memberikan mereka waktu untuk merancang strategi. Mereka mencari informasi tentang galeri seni lokal, komunitas seniman, dan toko-toko kerajinan tangan di Malang. Rayhan, dengan kemampuannya bersosialisasi, akan menjadi garda terdepan dalam mendekati komunitas seni untuk mencari tahu tentang Lila. Ryan akan menjadi pengamat, mencatat setiap detail dan memastikan mereka tidak menarik perhatian. Sementara Morgan akan mengoordinasikan semuanya, merangkai setiap informasi yang mereka dapatkan. Setibanya di Malang, mereka langsung menuju sebuah penginapan sederhana. Kota itu terasa tenang, jauh berbeda dari hiruk-pikuk Surabaya. Namun, di balik ketenangan itu, mereka tahu bahaya bisa mengintai di setiap sudut. Selama beberapa hari pertama, mereka menjelajahi kota, berpura-pura menjadi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Mereka mengunjungi berbagai galeri seni, berbicara dengan para seniman lokal, dan mencari tahu tentang Lila. Rayhan dengan mudah mendapatkan informasi tentang komunitas seniman di Malang. Akhirnya, mereka mendapatkan sebuah petunjuk. Seorang pemilik galeri kecil menyebutkan seorang seniman bernama Lila yang dikenal memiliki bakat luar biasa dalam seni lukis abstrak. Lila, menurut pemilik galeri, adalah sosok yang sangat tertutup, jarang tampil di pameran besar, dan lebih suka bekerja di studio pribadinya. Dia memang seniman, kata Rayhan, menunjukkan alamat studio yang didapatnya. Dan lokasinya agak terpencil. Ini bisa jadi tantangan. Mereka tiba di depan sebuah studio yang tampak sederhana, tersembunyi di balik pepohonan rindang. Pintu studio itu tertutup rapat, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Morgan mengetuk pintu perlahan. Tidak ada jawaban. Mungkin dia tidak ada di rumah, Ryan berbisik. Atau mungkin dia tidak ingin ditemui, Morgan menyahut. Mereka mencoba lagi beberapa kali,
tapi tetap tidak ada respon. Mereka memutuskan untuk menunggu, bersembunyi di kejauhan agar tidak menarik perhatian. Beberapa jam berlalu, sampai akhirnya, mereka melihat seorang wanita keluar dari studio. Wajahnya tampak lelah, namun matanya memancarkan ketenangan yang mendalam. Itu pasti Lila. Morgan, dengan hati-hati, mendekati wanita itu. "Permisi, apakah Anda Lila?" Wanita itu sedikit terkejut, menatap Morgan dengan waspada. "Ya, saya Lila. Ada apa?" "Nama saya Morgan," ia memperkenalkan diri, berusaha terdengar setenang mungkin. "Saya adalah teman dari Johnson. Kami mencari kakak Anda, Arini." Mendengar nama Arini, ekspresi Lila berubah drastis. Matanya membelalak, dan ia mundur selangkah. Raut wajahnya menunjukkan ketakutan dan kesedihan yang mendalam. "Untuk apa kalian mencari kakak saya?" Suara Lila bergetar. Dia sudah tidak ada." Morgan tahu Lila berbohong. Ada kepedihan yang jelas di matanya, tapi juga semacam kerahasiaan. "Kami tahu apa yang terjadi pada Arini. Kami tahu tentang Pramudia Dirgantara. Kami ingin membantu Arini, dan menghentikan Pramudia." Lila menatap mereka bertiga, matanya menyiratkan keraguan. "Kalian tidak tahu apa-apa tentang Pramudia. Dia sangat berbahaya." "Kami tahu dia berbahaya," Morgan mengakui. "Tapi kami juga tahu bahwa Arini memiliki bukti yang bisa menghancurkannya. Dan kami di sini untuk membantu. Johnson telah mempercayai kami." Mendengar nama Johnson, keraguan di mata Lila sedikit melunak. "Johnson, dia adalah orang baik." Lila menimbang-nimbang sesaat, lalu menghela napas panjang. "Ikut saya." Ia membuka pintu studio, mempersilakan Morgan, Rayhan, dan Ryan masuk. Di dalam, studio itu dipenuhi dengan lukisan-lukisan abstrak yang indah, namun juga memancarkan aura melankolis. Lila duduk di sebuah kursi tua, menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. "Arini, dia memang masih hidup," Lila memulai, suaranya pelan. "Tapi dia tidak ingin ditemukan. Dia hidup dalam ketakutan, bersembunyi dari Pramudia." "Dia di mana sekarang?" Morgan mendesak. Lila menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bisa memberitahu kalian. Itu terlalu berbahaya baginya. Tapi, saya tahu di mana dia menyimpan rahasia-rahasianya." Lila bangkit, berjalan ke sudut ruangan, dan menarik sebuah kain yang menutupi sebuah lukisan besar. Lukisan itu adalah potret seorang wanita, sangat mirip dengan Lila, namun dengan ekspresi yang lebih kuat dan berani. "Itu adalah lukisan Arini. Arini selalu menyembunyikan kebenaran dalam seninya," kata Lila, menyentuh lukisan itu dengan lembut. "Dia mengatakan padaku, jika sesuatu terjadi padanya, semua yang penting akan ditemukan di sana. Dia membuat lukisan ini sebagai warisannya." Morgan, Rayhan, dan Ryan mendekat, menatap lukisan itu dengan saksama. Lukisan itu terlihat biasa, sebuah potret yang indah. Tapi Morgan tahu, Arini adalah wanita yang cerdas. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sana. "Apa yang harus kami cari?" tanya Morgan. Lila menunjuk ke salah satu sudut lukisan. "Lihatlah lebih dekat pada mata Arini. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan." Morgan mendekatkan wajahnya ke lukisan itu, memeriksa setiap detail. Di kedalaman mata Arini yang dilukis, ada pantulan samar. Pantulan sebuah huruf, dan di baliknya, sebuah tanggal. Dan sebuah lokasi. "Ini adalah petunjuk," seru Morgan, matanya berbinar. "Arini masih berjuang. Dia masih ingin Pramudia diadili. Perjalanan mereka ke Malang tidak sia-sia. Mereka telah menemukan Lila, dan melalui dia, mereka menemukan petunjuk menuju rahasia terbesar Pramudia Dirgantara. Namun, mereka tahu, ini baru permulaan dari perburuan yang sesungguhnya. Mereka harus mengikuti petunjuk ini, secepat mungkin, sebelum Pramudia menyadari bahwa boneka masa lalunya telah bangkit dari persembunyian." Bab 45, Jurnal dan Liontin Arini. Perjalanan pulang dari Malang terasa lebih panjang, namun kali ini bukan karena kegelisahan, melainkan karena harapan yang membuncah. Morgan, Rayhan, dan Ryan tak henti-hentinya membahas temuan mereka. Di studio Lila, petunjuk tersembunyi di mata lukisan Arini, jurnal lusuh, dan liontin bunga melati, semuanya terasa seperti potongan puzzle yang perlahan mulai menyatu. Huruf K, tanggal 17 Agustus dan lokasi yang samar. Rayhan mengulang, menatap layar ponselnya yang menampilkan foto pantulan dari lukisan Arini. "Ini pasti bukan kebetulan. Arini adalah wanita cerdas, dia tidak akan meninggalkan petunjuk yang acak."
Ryan menambahkan, dan jurnal ini. Jika benar semua rahasianya tertulis di sini, kita mungkin bisa menemukan benang merah yang menghubungkan semuanya. Ia memegang jurnal tua itu dengan hati-hati, seolah takut merusaknya. Morgan memandangi liontin bunga melati di telapak tangannya. Perasaan aneh yang muncul saat pertama kali menyentuhnya masih ada. Liontin ini terasa lebih dari sekadar perhiasan biasa. Mungkin ada sesuatu di baliknya. Mereka tiba kembali di Surabaya sore hari. Kelelahan jelas terpancar di wajah mereka, namun semangat untuk segera mengurai misteri Arini lebih kuat. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menuju ke tempat Johnson. Mereka tahu, Johnson adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu mereka memahami kode Arini dan apapun yang tersembunyi di dalam jurnal. Johnson, yang sedang sibuk dengan tumpukan dokumen kasus Pramudia, terkejut melihat kedatangan Morgan dan kawan-kawan yang tiba-tiba. Namun, begitu Morgan menunjukkan foto pantulan di mata lukisan dan menjelaskan tentang jurnal serta liontin, raut wajah Johnson berubah. Ada campuran keterkejutan, nostalgia, dan kekhawatiran yang mendalam. Ini memang cara Arini, Johnson berbisik, mengambil alih jurnal itu dengan tangan gemetar. Ia membelai sampulnya yang usang. Dia selalu punya cara unik untuk menyembunyikan kebenaran, terutama dari orang-orang yang ingin menyakitinya. Johnson mulai membuka lembar demi lembar jurnal itu. Mata Morgan, Rayhan, dan Ryan tak lepas dari gerak-gerik Johnson, berharap setiap halaman mengungkap rahasia Pramudia. Jurnal itu dipenuhi tulisan tangan rapi Arini, dengan beberapa coretan dan sketsa di sela-sela teks. Namun, sebagian besar isinya tampak seperti catatan harian biasa, refleksi tentang seni, kehidupan, dan perasaannya. Tidak ada yang spesifik tentang Pramudia di halaman-halaman awal ini, gumam Johnson, alisnya berkerut. Mungkin ini hanya bagian permulaan. Bagaimana dengan kode di lukisan itu, Johnson? Tanya Morgan. Huruf K, tanggal 17 Agustus dan lokasinya. Johnson menatap foto di ponsel Rayhan. Tanggal 17 Agustus, itu tanggal ulang tahun Arini. Dan huruf K, Arini punya nama panggilan khusus untuk beberapa orang dekatnya. Tapi, K, itu bukan nama panggilan Pramudia, dan bukan juga namaku. Tiba-tiba, mata Johnson tertuju pada sebuah halaman di jurnal. Sebuah sketsa kecil, terlihat seperti denah samar, dengan beberapa titik yang ditandai. Di sebelahnya, ada tulisan tangan Arini yang berbunyi, untuk kotak kenangan, pada hari kemenangan. Kotak kenangan, Johnson mengulang, menunjuk sketsa itu. Ini bukan lokasi fisik, Morgan. Ini adalah petunjuk ke sesuatu yang lain. Arini dulu punya kebiasaan menyembunyikan barang-barang penting di tempat yang menurutnya bersejarah baginya. Kotak kenangan ini mungkin mengacu pada salah satu tempat itu. Dan, hari kemenangan, Ryan bertanya. Johnson menghela napas. Arini selalu mengaitkan kebebasan dengan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus bukan hanya ulang tahunnya, tapi juga hari kemerdekaan Indonesia. Mungkin dia berharap di hari itu, kebenaran akan terkuak dan dia akan mendapatkan kemerdekaan dari bayang-bayang Pramudia. Mereka kembali meneliti lukisan dan jurnal, mencoba menghubungkan setiap petunjuk. Rayhan, yang memiliki naluri tajam, kembali pada liontin bunga melati di tangan Morgan. Liontin ini, apakah ada kaitannya dengan bunga melati itu sendiri, Johnson? Arini menyukai bunga. Johnson menatap liontin itu. Arini memang menyukai melati. Dia bilang melati melambangkan kesucian dan keberanian. Tapi, ada hal lain. Dulu, dia pernah mengenakan liontin serupa. Liontin itu adalah hadiah dari seseorang yang sangat spesial baginya. Seseorang yang sangat penting, yang mungkin dianggap sebagai K. Mendengar itu, Morgan merasakan gelombang baru. Siapa orang itu, Johnson? Johnson tampak ragu. Arini tidak pernah menyebutkan namanya secara langsung. Dia hanya menyebutnya sebagai kekuatannya. Seseorang yang selalu ada untuknya, bahkan ketika Pramudia berusaha menghancurkannya. Dia adalah satu-satunya yang masih percaya padanya, bahkan ketika semua orang meninggalkannya. Dan dia tahu semua rahasia Pramudia. Tanya Ryan. Tidak semua. Mungkin, Johnson menjawab. Tapi dia tahu di mana Arini menyembunyikan bukti-bukti itu. Arini mempercayainya lebih dari siapapun, bahkan lebih dari adiknya sendiri, Lila, dalam hal ini. Ini adalah bagian yang hilang. Bukan hanya tempat, tapi juga orang. Seseorang yang Arini percayai sepenuhnya,
yang mungkin memegang kunci dari semua rahasia Pramudia. Namun, kekuatan Arini itu masih menjadi misteri. Siapa dia? Kita harus menemukan orang ini, Morgan menyatakan, tekadnya kembali membara. Dia adalah penghubung kita dengan bukti yang Arini sembunyikan. Johnson mengangguk, namun ada bayangan kekhawatiran di matanya. Ini akan menjadi lebih sulit, Morgan. Jika Pramudia tahu kita mencari orang ini, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan melenyapkan setiap jejak yang menghubungkannya dengan masa lalu kelamnya. Kami siap menghadapi apapun, jawab Morgan mantap. Arini sudah memberikan petunjuknya. Sekarang giliran kita untuk mengikutinya. Perburuan mereka kini bergeser. Bukan hanya mencari bukti, tapi mencari seseorang yang mungkin menjadi saksi kunci sekaligus penjaga rahasia terbesar Pramudia. Mereka harus mencari kotak kenangan dan kekuatan Arini, sebelum Pramudia menyadari bahwa jejak masa lalunya kini mulai terungkap.